Teman-teman Vespapora, ketemu bareng gue lagi, Jack dari Vespapora. Kali ini kita bakal ngebahas satu motor, speknya kita yang garap. Jadi gimana ya, ini orderan custom kali ya dari konsumen sekaligus teman baik kita dari Salvation. Nama pemiliknya Uji. Kita kupas tuntas dulu perihal motornya kali ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke motornya. Oke, jadi motor ini sama ownernya, pemiliknya Uji, diberi nama Blue. Nama yang cukup simpel biar cukup diingat, kayaknya nggak perlu gua ngejelasin lagi sama teman-teman apa alasannya ini dipanggil Blue. Jadi motor ini basicnya adalah Vespa PX tahun 82. Nah, kalau bicara spek originalnya, jadi dia masih pakai pengapian platina, stang bukan ini ya, stang kotak, lalu jok pisah dan lain-lain. Nah, apa aja sih yang dirubah dari motor ini, kita bakal cekidot. Nah, jadi awal mulanya ceritanya Uji ini adalah motor ini warisan dari sang kakeknya. Balik lagi kayak yang selalu gue bahas bahwa Vespa itu ternyata kenapa bukan hanya kendaraan biasa, banyak memori, banyak cerita di belakangnya gitu ya. Jadi yang berusaha dipertahankan di motor ini adalah unitnya sendiri biar bisa enak dipakai jalan harian. Jadi tadinya Uji ngehubungi gue bahwa motor ini bakal pengen dia restorasi cuman dengan gaya original. Jadi nggak terlalu banyak perubahan, cuma kita ganti cat, mungkin segala macam lah biar lebih enak dipandang lagi. Tapi tetap mengacu ke spek original. Ternyata setelah beriring waktu, banyak nih mulai bermunculan tambahan-tambahan request gitu ya. Termasuk salah satu yang paling banyak menyita tenaga sekaligus dompet juga adalah di sektor mesin. Nah, tapi sebelum ke sana kita kupas dulu di perihal sektor bodinya. Jadi motor PX ini originalnya mempunyai stang kotak ya. Stang kotak mirip, mungkin kurang lebih mirip lah dengan PS, Strada dan lain-lain. Nah, cuman akhirnya sang owner memutuskan untuk mengusung konsep New PX look gitu. Jadi makanya kita harus ganti stangnya. Nah, untuk memperoleh totalitas atau sangat mirip dengan New PX look, jadi pertama yang diganti adalah stang. Stang yang awalnya kotak kita ganti menjadi stang bulat. Yang kita pakai di sini stang LML Taiwan import. Habis itu untuk ring lampu kita memakai SIP. Lampu depan diganti dengan LED. Spion ini variasi ya. Biasanya ditemukannya di motor-motor Jepang klasik ya, Kawasaki dan lain-lain. Cuman kita adopsiin di motor Vespa ini. Lalu beranjak ke depan setelah urusan stang, kita mulai turun ke bawah. Nah, untuk urusan hidung, ini pun kita ganti, bukan originalnya lagi. Jadi ini memakai hidung New PX juga, gitu. Salah satu yang membedakan, kadang ada kemiripan nih antara hidungnya Spartan dengan New PX. Karena kalau dimensi sih sama ya, cuman perbedaan paling mendasar dari sini biasanya emblem. Kalau Spartan mempunyai logo di sininya itu berbentuk semacam prisma gitu ya. Kalau di New PX ini memakai emblemnya berbentuknya kotak. Lalu di sini memakai grillnya chrome. Nah, untuk sektor kaki-kaki kita mulai bergeser. Kalau spakbor memang originalnya ini PX, jadi dimensinya cenderung agak besar ya, agak mengkotak, dan di sini mempunyai rongga semacam stripe. Posisi rongganya agak melekuk ke dalam. Nah, mulai masuk lagi ke bawah di sektor kaki. Untuk unit dengan tipe PX tahun sekian, itu originalnya mempunyai fork kaki 3, jadi di sini ada 3 batang. Cuman di motor ini kita dapatnya udah posisi forknya udah fork 2 menggunakan motor eksklusif. Lalu selanjutnya ke shock breaker. Jadi di sini sudah diaplikasikan shock breaker tabung. Yang dipakai adalah shock breakernya milik Virosi depan. Jadi dia mempunyai 2 pengaturan ya. Satu untuk kompresinya sebelah sini, dan ini untuk adjuster. Jadi bedanya sedikit untuk fungsi shock breaker ini. Kalau adjuster di sini, dia posisi di sini tuh untuk mengatur, ini bisa digeser ya, searah dengan baut, ada ulir lah. Mau dikencengin, apa mau dilonggarin bisa. Jadi fungsinya adjuster ini untuk mengatur tinggi atau pendeknya per. Begitu lu naikin si adjusternya ke atas, otomatis pernya lebih pendek. Begitu pernya lebih pendek, dia bermainnya di sini pada saat nemu jalan yang agak bergelombang atau gimana, dia berfungsinya agak sedikit tipis, jadi relatif sedikit keras mungkin ya.
Begitu dia dilonggarin ke bawah, begitu dilonggarin, dia posisi pernya lebih memanjang. Pada saat per memanjang, logikanya seharusnya lebih fleksibel. Nah, tapi untuk mengatur kelembutan atau kekerasan dari sebuah shockbreaker tabung yang bisa di-adjust, itu terletaknya di tombol kompresi ini. Jadi sama juga, lu bisa puter. Kalau ke kiri dia lebih soft, ke kanan searah dengan jarum jam itu mengeras. Besarannya berapa klik dari setiap shockbreaker tersebut tergantung dari produk itu sendiri. Jadi gitu. Selanjutnya dari situ kita mulai masuk ke area bawahnya lagi. Lalu untuk sektor ban, ini menggunakan ring 10. Untuk bannya menggunakan ban tubeless. Velgnya juga velg tubeless, menggunakan mereknya Virosi dengan two-tone color ya. Jadi ada hitamnya, jadi sebagian juga semacam polish. Nah, ada sedikit tips, hati-hati pada saat lu pengen masang ban tubeless ke velg tubeless. Jadi kalau velg Vespa yang biasa dia terdiri dari dua bagian gitu ya, kiri sama kanan. Nah, kalau velg tubeless itu dia hanya satu bagian. Karena dia satu bagian, otomatis dia harus dipres. Masalahnya nggak semua toko ban mempunyai alat untuk ngepresnya karena diameter bannya cukup kecil ya, ring 10. Jadi bisa aja lu coba cari tukang tambal ban tradisional, cuma lu make sure lu tanya baik-baik, pastikan kalau mereka sudah berpengalaman masang ban tubeless. Karena sebelumnya gue pernah kejadian, gue nggak nemu toko yang punya alat press, gue ke tukang tambal ban biasa, dia bilang bisa, gue nggak terlalu make sure gitu. Ternyata pas dicoba-coba ada beberapa kesalahan. Akhirnya si bibir dalam bagian ban ini sobek. Masalahnya pada saat dia sobek, oke kalau dari luar sih dia nggak akan kelihatan ya karena ketutup velg. Tapi di dalam tuh ada bocor halus jadinya. Artinya bannya sudah tidak menjadi tubeless. Nah, untuk kasus seperti itu ban masih bisa dipakai, cuman dia sudah tidak berfungsi sebagai tubeless. Jadi lu harus tambahin lagi ban dalam. Jatuhnya kayak ban biasa lagi. Malah mungkin akhirnya karena itu ban tubeless dan dipakein ban dalam, sudah double ya. Ban tubeless sendiri kan mempunyai karakternya sedikit lebih keras ya dari ban normal. Tambah lagi ban dalam itu lumayan, jadi tambah mengeras lagi gitu. Dan kadang malah lecet-lecet ke velg. Jadi lu hati-hati perihal itu. Oke, untuk sektor depan apalagi ya? Oh, emblem kita pakainya punya Chief. Emblemnya Chief custom, tidak merujuk ke punyanya New PX. Untuk lampu sen kita memakai New PX, mempunyai frame berornamen chrome. Untuk mikanya smoke hitam gitu ya, lebih cowok. Nah, kita mulai masuk lagi ke area tengah kali ya. Ntar gue geser kameranya. Nah, untuk sektor tengah dari motor ini sebetulnya nggak terlalu banyak yang dirubah ya. Yang kita lakukan cuma menambah beberapa variasi sesuai dengan permintaannya sang owner. Dari sebelah atas mungkin diaplikasikan tool tray ya, buat lo nyimpan barang-barang kecil lah, HP atau segala macam. Lo bisa simpan di sini. Laci tetap di sini, di lidah tengah memakai plastik tetap seperti biasa. Untuk triplangnya kita pakai punyanya New PX juga, jadi masih normal. Dan di sini ada tambahan trapdoor ya. Kalau lo lihat tadi gue coba zoom satu-satu. Di trapdoor ini fungsinya jadi buat ngebantu si standar di sini ya. Nah, dia memakai dua baut kan untuk ke atas ya, ke deck sini. Kalau lo nggak pakaiin semacam plat atau dalam motor ini memakai trapdoor, itu langsung beban si motor pada saat lu nyetandarin langsung jatuhnya ke deck. Jadi resikonya adalah decknya cepet bengkok atau keropos atau jebol di area tulang sini. Nah, untuk dengan memakai trapdoor ini lu bisa minimalisir resiko tersebut. Dan untuk bagian tengah gua rasa cukup segitu. Nah, untuk bagian sektor tengah ke belakang kita mulai buka juga satu-satu. Jadi pada motor ini jok yang dipakai sebelumnya yang versi originalnya memakai jok pisah ya. Setelah itu sang owner ternyata memutuskan untuk memakai jok sambung. Nah, dipakai yang di motor ini adalah punyanya Yankee Giuliari, produknya Itali. Yang ini original, jadi nyaman banget buat lo dudukin mau di depan mau di belakang gitu. Pernah gue coba yang replika ya, buatan kita, maksud gue buatan Indonesia. Kalau secara bentuk mungkin sudah ya 70% lah agak mirip ya dengan yang originalnya ini. Cuma yang paling vital kalau pakai jok replika itu adalah kenyamanan. Jadi biasanya jok yang dipakai, busa yang dipakai di jok tersebut cukup keras buat lu yang di depan dan terlebih lagi buat lu yang belakang. Karena jok yang ke ini dia posisi yang belakang ini agak sedikit apa ya, lebih tinggi mungkin ya dari depannya. Ada semacam
tanjakan di sini dan ini agak sedikit melebar. Kalau jok ori dia enak nyaman. Jadi posisi untuk yang dibonceng di area kaki bagian dalam nih agak nyaman di paha gitu ya. Tapi kalau pakai yang replika ya lu siap-siap mungkin beli minyak tawon lah, barang setengah botol, agak biru-biru nanti, agak keras. Soalnya posisi duduknya lo ngebuka banget kaki dan di sini keras ya, lumayan gitu. Oke, untuk jok itu sen seperti depan karena dia satu set. Sebenarnya yang ditambah di sini di balik tepung sebelah kiri ada ekstra bagasi. Nanti gua buka tepungnya di akhir video biar lo bisa lihat. Fungsinya di sini sih lumayan. Sebetulnya kan di balik tepung ini harusnya ban serep ya. Nah, cuman tergantung balik lagi kebutuhan. Terutama kalau memang ban cubles, gua rasa sih nggak terlalu vital banget lu perlu bawa ban serep ya. Karena ban cubles kan kalau lu mau nambal nggak perlu dibongkar gitu kan, langsung todong-todong aja. Jadi akhirnya sang owner memutuskan untuk memakai ekstra bagasi di sini. Nah, di dalam sini tuh jadi cuman disimpannya aki sama beberapa tools. Misalkan lo bawa alat-alat atau bawa oli samping ekstra atau jas hujan, apapun lah yang lo pengen bawa gitu, terutama untuk perjalanan jauh lo bisa simpan ekstra di sini. Jadi bisa dapat ekstra space. Kita geser ke area belakang. Oke, kita mulai bergeser sekarang ke area belakang daripada unit ini. Jadi nggak terlalu banyak yang kita lakukan pada unit ini. Yang kita sedikit rubah atau touch up pada motor ini yaitu memakai lampu rem punyanya New PX. Import juga dengan ornamen framenya berwarna chrome, kalau mikanya berwarna normal merah. Untuk variasi buntut, bumper kita pakai yang variasi. Nah, di sini ada sedikit ekstra tambahan lagi yaitu memakai back rack. Jadi karena mungkin kita agak sering jalan jauh, akan perlu bawa barang gitu ya, baju atau apa gitu. Nah, daripada disimpan di depan, resiko lecet, kena body atau segala macam, jadi akhirnya ditambahkanlah back rack ini. Nah, cuman kebanyakan back rack itu kan dia dimensinya cenderung agak besar ya, agak kurang nyambung atau nggak sesuai selera sang owner, jadi diputuskan memakai back rack yang agak minimalis, yaitu ini replikanya Vigano Puzzle. Cuman kalau di Vigano Puzzle ini oke, secara bentuk dia minimalis, kalau secara fungsi agak sedikit kurang kalau menurut gue pribadi karena dia terlalu kecil gitu. Juga di sini karena dia Vigano ini jadi bagian tengahnya ini lu bisa geser-geser gitu ya. Ada plat lah di area tengahnya si Vigano ini. Nah, kalau lu nggak tambahin double tape atau lem atau diikat kayak di motor ini dengan tali pengikat barang, itu agak bunyi-bunyi, agak greneng-greneng, agak berisik gitu. Oke, gua rasa itu aja yang dilakukan dari motor belakang, bagian belakang. Kita mulai masuk ke mana ya? Ke area mesin kali ya. Kita coba langsung buka tepongnya. Mulai masuk ke area mesin, dapur pacu yang lumayan menyedot tenaga sama menyedot dompet mungkin ya. Jadi pada unit ini, seperti Vespa pada umumnya menggunakan karbu, seharusnya karbu Jepang. Pengapian aslinya menggunakan platina, cuman udah diganti ini memakai punyanya Excel. Nah, kita mulai masuk satu-satu dari area mana ya? Paling depan mungkin ya, dari mesin ini. Jadi boring atau head yang dipakai di motor ini, boringnya masih menggunakan boring original, cuman kita korek harian menggunakan piston kemarin Ereking. Untuk headnya ada sedikit perubahan, diatur squeeze dan ketebalan dan lain-lain ya. Untuk area depan seperti itu, merujuk ke belakang di posisi stang seher dia masih original. Untuk rek as, di sini dia tadinya memakai original untuk bandul itu. Nah, lalu kita rubah menjadi full circle, jadi full lingkaran. Biasanya kan originalnya itu nggak berbentuk lingkaran utuh ya, si bandul di sini yang bagian dalamnya itu. Jadi agak semacam bentuk setengah lingkaran atau, aduh gue agak susah nih jelasinnya, sorry. Lu bisa browsing deh bentuk originalnya krek as Vespa seperti apa. Nah, cuman karena motor ini memakai karbu punyanya motor Jepang gitu ya, punya PWK atau SF, punyanya BRT. Jadi kita sesuaikan dengan krek asnya kita rubah menjadi full circle. Jadi kiri kanan berbentuk bulat secara utuh. Untuk ke area luarnya, kipas memakai punyanya Excel, termasuk pengapian ke dalamnya, Karen segala macam pakai Excel, cuman disesuaikan berat dari kipasnya ini, jadi kita bubut, kita kurangi beratnya gitu.
Untuk area sebelah dalamnya banget, gigi lain-lain masih original. Yang kita rubah cuma gigi 4-nya aja pakai close ratio, pakai mata 37. Nah, fungsinya close ratio itu salah satunya adalah pada saat dia, jadi RPM lu nggak terlalu ngedrop gitu. Jadi secara gampang lah ya, nafasnya lebih panjang dan tenaganya lebih enak juga. RPM tuh nggak terlalu ngedrop, terutama kan kerasa banget di gigi 4 ya biasanya. Jadi lu enak-enak nih ngegas gitu ya, gigi 3. Pada saat lu ngoper ke 4 malah turun, drop baru perlu track yang rada panjang lagi biar dia mencapai RPM yang lebih tinggi. Kalau setelah lu ubah si gigi rasionya itu memperkecil gap tersebut gitu, jadi ngedropnya nggak terlalu jauh. Untuk knalpot di sini pakai buang kanan, silencer buang kanan dari DRC Victory full stainless ya. Jadi ada beberapa jenis kan ya untuk yang DRC ini. Ada yang mungkin galvanis ya, yang standar itu. Maksud gua yang di bawah ini. Dia knalpot racing juga, cuman bahannya di bawah ini. Kalau ini yang full stainlessnya. Selanjutnya untuk karbu ini punyanya BRT SF Superflow versi 2 ukuran 28, tabung race, CDI original, coil juga original. Shockbreaker dia menyamakan dengan punyanya depan, jadi memakai tabung juga. Sorry agak kotor, soalnya tadi gue langsung pakai dari tempat kita di Kopo, gue langsung pakai sendiri ke sini, gue lupa lah, nggak bawa lap, nggak apa-apa ya, motor kenceng, gitu. Kurang lebih itu mungkin. Oh ya, yang paling vital adalah jadi yang awalnya lu pakai karbu Vespa, lu rubah jadi karbu Jepang, itu harus lu rubah crankcase. Jadi si casing kiri dan kanan dari Vespa tersebut, yang tadinya mengandalkan pengisapan, jadi akhirnya pengisapannya dibuang. Untuk lubang karbunya kita sesuaikan posisinya. Dan ada semacam penambahan bagian ya dalam crankcase tersebut supaya bisa diaplikasikan pakai karbunya punya Jepang. Lalu lu tambahin lagi membran di bawahnya karbu sini. Pada umumnya ini kalau perihal ngemodif motor tuh agak susah gampang, maksudnya gini ya. Bukan berarti mekanik sini lebih jago, mekanik yang sana kurang atau gimana sebaliknya. Karena untuk memodif motor itu bukan hanya perihal pengetahuan ataupun pengalaman juga, karena ada faktor taste, selera, sama aja lah kayak koki gitu. Jadi kadang beda koki beda masakan ya itu gitu, meskipun bumbunya sama, ada faktor selera di situ. Untuk konsumsi BBM ya, kemarin kita ini kan belum dipakai terlalu lama ya, setelah kita beres rebuild baru dipakai harian. Yang paling jauh kemarin kita coba pakai ke Sentul, ke acaranya Vespa Race de Brotos. Kalau nggak salah ini pulang pergi konsumsi BBM. Sebagian besar diisinya pakai Pertamax Turbo, sebagian lagi pakai Pertamax biasa. Totalnya kurang lebih 230.000. Kita posisi dari Bandung ya, kurang lebih habis bensin 230.000 pulang pergi. Gitu. Jadi balik lagi gimana ya? Ini kan motor hobi ya. Maksudnya kalau lu memutuskan hobi lu pengen dijadiin apa, dalam hal ini Vespa gitu, lu pengen originalan, lu pengen racing segala macem, lu sesuaiin juga sama kebutuhan lu. Kan nggak mungkin kalau lu pengen tenaga lebih gitu ya, tapi pengen bensin irit banget tuh nggak mungkin. Jadi pasti ada konsekuensi di sisi lain gitu. Kayak di motor ini tenaga dia lebih dari cukup kalau dibandingkan dengan punyanya standar, lebih dari cukup, tapi ada konsekuensinya, yaitu agak sedikit boros BBM. Udah gitu aja. Cuman nah, sedikit perbedaan mengenai karbu Vespa dengan karbu punya motor Jepang. Secara apa ya, pengalaman berkendara aja mungkin ya. Kalau Vespa pada saat lu trek panjang, terutama lu ngehadapinnya trek-trek yang agak berat, agak menanjak misalkan gitu ya, lu nggak bisa tuh pantengin gas nonstop. Itu nggak bisa karena bensin di karbu itu keburu habis. Sementara dia posisinya itu jadi si karbu ini kan nampung dulu bensin ke semacam bak ya, daripada karbu tersebut baru disalurkan ke mesin. Pada saat lu panteng terus itu habis tuh, akibatnya motornya mati gitu. Agak sedikit mirip lah dengan overheat, cuma kalau overheat kan agak ngeberat dulu si motornya, kalau itu enggak, tiba-tiba habis aja, berhenti. Habis itu lu standarin, lu diemin, bensinnya udah ngalir lagi ke si karbu, baru bisa jalan lagi. Nah kalau karbu Jepang dia relatif lebih tahan ya, mau lo gas panteng hampir nonstop gitu,
dia kebanyakan sih nggak akan berhenti gitu. Itu salah satu perbedaan dari ciri pengalaman berkendara ya, dari karbu Vespa dengan karbu Jepang. Dan sedikit lagi mungkin memakai karbu Jepang apakah lebih kenceng, memakai karbu Vespa apakah lebih lambat, belum tentu. Itu balik lagi ke racikan si kokinya yang memasak. Itu kali ya. Untuk sektor mesin kayaknya cukup sekian. Nanti gua kasih highlight apa aja sudut-sudut yang tadi belum ke capture di kamera, gua bakal kasih lihat. Habis itu nanti pulang dari sini kita coba ngegas dikit. Cuman ini berhubung siang, kalau memungkinkan kita coba running test, kalau nggak memungkinkan mungkin di lain waktu kita coba di test ride feeling dari Vespa Blue-nya ini gitu. Nah hari ini anyway gue ada di teras Cikapundung, jadi daerah Citarum di sebelah atasnya Taman Sari, kurang lebih dekat juga sama Ciamplas. Lumayan agak adem, masih ada pohon, jadi di sana tuh ada semacam aliran sungai lah ya. Nah, berapa tahun ke belakang pemerintah memperbarui fasilitas ini. Jadi sekarang lumayan hijau. Bisa lu buat nongkrong, tukar pikiran, atau buat lu yang suka bikin lagu segala macam, lu bisa juga di sini sih. Cuman kita sama-sama jaga kebersihannya ya, biar tetap enak Bandung ini. Oke, sementara gitu dulu dari gua. Jack dari Vespapora. Buat lu yang nyari Vespa-Vespa kece, kalau untuk unit ini nggak dijual, tapi lu masih bisa temuin banyak unit lainnya. Lu cek IG-nya kita untuk lu yang nyari Vespa yang kece-kece di Vespa_Pora. Juga kalau lu punya spek khusus, lu request gitu, bang gue pengennya Vespanya dari pengennya di speknya kayak giniin, kayak gituin, itu lu bisa konsultasiin, kita bisa bantu semuanya. Kalau lu yang pengen cari restorasi di tempat kita juga boleh banget. Lu chat aja ke admin kita dengan senang hati bakal ngebantu. Juga thank you buat temen gue dari salvation.id, buat lu yang cari tas sama aparel keren, lu cek IG-nya. Sama thank you juga buat temen gue dari goodscoop.id yang selalu support kegiatan kita semua. Gitu kali ya. Tetap sehat, tetap semangat, pantengin video gue selanjutnya. Lu share video ini kalau lu rasa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan kata atau yang bisa lu koreksi, silahkan cantumin di kolom komentar. Dan kasih masukan juga dong ke kita. Video apa selanjutnya yang perlu kita bikin nih buat teman-teman semua. Itu kali ya. Oke, thank you sekali lagi. Tetap bervespa, tetap semangat, tetap Vespapora.